Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial pengolahan data metode geolistrik resitivitas 2D menggunakan program RescueDynV. Pertama-tama, di sini kita mendapatkan datasheet ya. Datasheet ini dari percobaan atau pengukuran. Yang pertama, ini adalah C1, C2, P1 dan P2 dalam meter. Kemudian kita dapatkan datum. Datum ini adalah titik tengah dari pengukuran, dari setiap pengukuran, di mana kita tahu konfigurasi yang kita gunakan pada kali ini adalah konfigurasi Wendell seram bersih, sehingga titik tengah itu adalah jarak dari C1 dan C2. Kemudian kita bagi dengan 2 karena ini adalah titik tengahnya. Kemudian adalah N. N ini di sini kita menggunakan N sampai dengan 7. Sebetulnya N ini bergantung kepada target kedalaman yang hendak kita capai. Di sini target kedalaman saya adalah 1 sampai dengan 2 meter, sehingga saya gunakan N sampai dengan 7, kemudian panjang lintasan 20 meter. Selanjutnya kita sambung dengan nilai A. Nilai A ini juga akan menentukan kedalaman. Kemudian pada praktikum kali ini saya menggunakan A ini 0,5 meter. Kembali lagi, pemilihan A dan N serta panjang lintasan itu bergantung dengan target kedalaman disertai dengan kondisi di lapangan, sehingga perlunya eh, survei serta simulasi sebelum menentukan panjang lintasan yang disesuaikan dengan target kedalaman tentunya. Kemudian ada nilai K. Karena konfigurasi yang digunakan adalah Wendell selam bersih, maka nilai K atau faktor geometrinya itu sama dengan Pi dikali dengan A dikalikan dengan N dikalikan dengan dalam kurung 1 plus N ya. Kemudian tegangan dan juga arus ini didapatkan setelah kita melakukan pengukuran. Kemudian kita dapatkan nilai R atau hambatan. R ini sesuai dengan hukum Ohm, yaitu tegangan dibagi dengan arus. Kemudian kita dapatkan resitivitas semu atau apparent resistivity. Apparent resistivity atau Rho A ini kita dapatkan dengan mengalihkan R dikalikan dengan nilai K. Kemudian ini adalah koordinat UTM. Ini diperlukan ketika kita hendak mengolah dengan metode atau dengan permodelan 3 dimensi. Kali ini kita akan pengolahan dengan 2 dimensi. Kita lanjut. Nah, ini adalah input yang akan kita lakukan atau kita inputkan kepada program RescueDynV. Yang pertama, baris pertama ini adalah nilai atau nama dari file yang hendak kita olah. Di sini saya menamainya dengan lintasan 1. Kemudian selanjutnya adalah nilai dari A. Di sini saya menggunakan nilai A 0,5 meter. Dan selanjutnya 7. 7 ini adalah kode dari konfigurasi Wendell selam bersih. Kode dari setiap konfigurasi berbeda-beda. Nanti dapat dilihat kode inputan RescueDynV untuk masing-masing konfigurasi. Selanjutnya adalah jumlah data setiap lintasan. Di sini jumlah datanya adalah 224 data. Kemudian 10 ini adalah konstanta, di mana konstanta ini berfungsi untuk perintah untuk kita memerintahkan program RescueDynV untuk menginputkan resitivitas ya, untuk mengolah resitivitas. Selanjutnya ini adalah datum. Pertama ini adalah datum. Datum yang kita gunakan awal-awal itu adalah 0,75 ya sesuai ini sampai selesai ke bawah. Kemudian selanjutnya ini sorry, selanjutnya ini adalah nilai dari A. A-nya 0,5. Selanjutnya adalah N 1 sampai dengan 7 ke bawah. Nah, ini yang kita pakai adalah Rho A bukan R ya. Ingat sekali lagi apa kita semu ya atau Rho A atau apparent resistivity. Selanjutnya kita inputkan sampai kita drop sampai ke bawah. Nah, ini yang paling bawah ini merupakan konstanta ya, konstanta 0,7 kali. Seharusnya ini sebetulnya ini tidak selalu 0.
kita inputkan 0 sampai 7 ketika kita tidak menginputkan nilai elevasi atau ketinggian. Jika kita hendak menginputkan nilai ketinggian, maka kita harus masukkan ini 1 0, 1 ini 0, kemudian di sini ini adalah datum atau titik ketinggiannya di titik mana. Kemudian sebelah sini adalah baru ketinggiannya. Oke, karena kita tidak menggunakan ketinggian, kita langsung saja blok ini semua kita ya blok. Kemudian kita inputkan ke notepad. Kita cari notepad dulu. Kita cari notepad. Kita paste aja. Nah, setelah kita paste, kemudian kita save as. Kita save as dulu. Kini kita save lintasan 1. Formatnya boleh .txt, boleh .dat. Di sini saya menggunakan txt. Kita save. Nah, setelah tersave, kita akan panggil di program ResToDinV. Ini adalah tampilan dari program ResToDinV. Pertama-tama kita read data lintasan 1. Kita read. Nah, ini adalah ini ketika data sudah terbaca, ini adalah tampilannya seperti ini, reading of data file complete. Kita oke saja, kita oke. Kemudian apa yang kita lakukan? Pertama kita harus mengecek edit, kita klik exterminate back data point. Ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dari data kita dapat ketahui dari sini. Ketika errornya itu tinggi, maka ini tidak linear, alias bergerigi. Itu data yang jelek sebenarnya kita bisa mengubah atau kita bisa menghapus, bukan mengubah, sorry. Kita bisa menghapus, tapi konsekuensinya ada data yang terputus. Sehingga saran dari saya tidak melakukan penghapusan data meskipun itu jelek. Ketika data jelek ya konsekuensinya lebih baik diulang, karena kalau kita hapus dari sini akan jelek nanti datanya. Kita tidak akan menghapus, kita biarkan apa adanya, kita exit aja, kita quit. Kemudian yang pertama kita atur, kita inversion method and setting, kita choose logarithmic apparent resistivity. Kasus yang pertama, nanti ketika kita langsung carry out inversion, nanti ke kurva atau penampakan yang dihasilkan nanti akan persegi panjang. Caranya gimana agar sesuai dengan pengukuran yang kita lakukan? Kita inversion lagi, kita model discretization, kita use extended model, kita no ya. Karena tadi udah saya rubah, ketika defaultnya ini yes, kita klik no aja, kita oke. Nah, nanti akan memunculkan seperti ini, titik-titik pengukuran. Nah, ini sudah sesuai dengan data kita ya. Kita kemudian inversion aja, tidak usah kita otak-atik dulu karena kita ingin lihat errornya. Carry out inversion. Nah, ini kita save dengan .env, kita save aja. Nah, kita fokus pada deep atau kedalaman yang bawah ini, kita oke aja. Di sini kita lihat errornya lumayan bagus ya, 2,2. Deep atau kedalaman ini yang kita fokus. Kemudian kasus selanjutnya, ketika kita hendak mengukur banyak lintasan dalam pengukuran kita, misalkan ini lintasan 1, cuma ada lintasan 2, 3, dan seterusnya, kita untuk memudahkan kita dalam analisis, kita perlu menyamakan interval minimal dan maksimalnya ini agar nilai warna atau tampilannya itu sesuai dan tidak berubah-ubah. Maksudnya ketika merah di sini ini 215 sampai dengan 338, maka merah di lintasan 2 atau 3-nya itu intervalnya sama ya. Ini untuk kasus lintasannya banyak, pasti akan lebih dari 1. Gimana caranya agar intervalnya sama? Kita klik display, show inversion list route, kita oke aja. Kita klik display setting, model display data and model section. Ini iterasinya kita bisa sesuaikan.
tapi saya menggunakan default aja 6 iterasi, sudah cukup bagus. Kemudian klik use definite logarithmic contour interval, ini kita klik OK. Nah, tadi dari data kita minimalnya adalah 14,0 meter ya. Ini kita bisa ubah, misalkan kita mau interval bawahnya itu mulai dari 6. Nah, 6 ini bawahnya. Kemudian karena 6 iterasi maka akan jumlah resistivitasnya itu akan membagi 6. 6 dikali dengan 6. Jadi misalkan ini sampai atasnya tadi 300, kalau kita bagi 6 berarti ini akan 6, 60 dan seterusnya. Maka kita dapat mengubah batas atasnya dengan mengatur definite contour increase factor, faktor pengalinya. Kita sesuaikan aja, misalkan kita kira-kira 1,200 misal. Kita lihat segini, kita oke aja dulu, kita yes. Nah, nilai dari batas bawahnya adalah 6. Kemudian dengan menggunakan faktor kalinya 1,200 tadi, kita menghasilkan batas atasnya ini 77,0 ya. Nah, kita tidak boleh asal mengubah ini minimal maksimalnya. Kita lihat dulu, ketika lintasan kita misalkan 5, kita jangan sampai interval universal yang kita gunakan ini memotong salah satu interval dari lintasan tersebut. Misalkan ada lintasan yang minimalnya itu 3, kita pukul 6, maka yang 3 sampai 6 itu akan tertutup. Hasilnya apa? Seperti yang kita lihat ini. Karena kita pukul di atasnya 77, nanti resistivitas yang di atasnya 77 itu akan terkonvert menjadi warna ungu ini ya. Sehingga kurang akurat. Sehingga perlu diperhatikan batas bawah dan batas atasnya itu harus mewakili ke sejumlah lintasan yang hendak kita gunakan. Ini sebenarnya untuk memudahkan kita dalam menganalisis ya, karena warnanya ini nanti akan sama sehingga kita akan mudah membahasnya. Oke. Setelah semuanya selesai, kita klik print, kita save. Save dulu ya. Kita save. Nah, ini .jpeg ya. Kita save aja. Oke. Nah, nanti akan tersave. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya. Video tutorial kali ini, jika ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.